Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau perempuan itu nggak tegaan. Tapi aksi perempuan simpanan alias pelakor ini sudah di luar nalar. Dia sampai menghabisi istri sah dari selingkuhannya karena jealous, cemburu, iri hati, dan sakit hati. Bagaimana ceritanya? Silakan di screenshot dulu. Di sebuah rumah yang terletak di Dusun Lor Polor, Desa Karanggayam, Kecamatan Ombeng, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, tinggal sepasang suami istri, yakni Bu Seni alias Pusini, 33 tahun, dan Siti Maimunah, 30 tahun. Pusini dan Siti sudah menikah selama beberapa tahun dan sudah punya 2 orang anak yang masih kecil. Pusini, Siti, serta kedua anaknya tinggal di satu rumah dengan kakak Siti yang bernama Rikman, yang juga tinggal dengan istri dan anaknya. Jadi kayaknya rumah itu mungkin kepunyaan keluarga besar Siti. Jadi mereka tinggal bersama keluarga masing-masing di situ. Di awal berumah tangga sepertinya nggak ada masalah dengan rumah tangga Pusini dan Siti. Pusini bekerja sebagai supir dan Siti sebagai ibu rumah tangga mengurus kedua anak-anaknya. Tapi di sekitaran tahun 2022, Pusini diam-diam kepincut seorang gadis muda yang namanya Fitria, berumur 23 tahun. Rupanya Fitria ini masih tetangga Pusini dan Siti. Nggak ada berita bagaimana awalnya Pusini dan Fitria berselingkuh. Tapi yang jelas, hubungan main belakang ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun tanpa Siti ketahui. Karena Pusini tidak menunjukkan gelagat aneh-aneh, jadi Siti tidak menaruh curiga pada suaminya. Selama 2 tahun berselingkuh, rupanya Fitria dibikin bucin oleh Pusini. Padahal Fitria sendiri masih gadis lajang. Bahkan sampai-sampai Fitria pernah hamil anaknya Pusini. Tapi rupanya Pusini ini punya pemahaman mau enak nggak mau anak. Akhirnya bisa ditebak, mereka malah menggugurkan janin itu. Alasannya karena Pusini sudah punya anak istri. Tidak ada yang tahu di mana Pusini dan Fitria sering bertemu untuk pacaran. Tapi hubungan selingkuh itu lancar sampai masuk ke tahun 2024. Sampai pembunuhan ini terjadi. Awalnya Pusini sadar kalau kelakuannya telah mengkhianati sang istri selama 2 tahun lamanya. Pada Januari 2024, Pusini berencana mengajak Siti untuk pindah buat membuka sebuah usaha di Surabaya. Tampaknya Pusini ingin membuka lembaran baru bersama sang istri dengan meninggalkan Fitria si pacar gelap. Mendengar rencana itu, Fitria yang sudah bucin sangat marah dan gak terima. Dia juga cemburu kepada Siti, istri Pusini. Karena si pacar gelap akan pindah meninggalkan Madura dan juga dirinya. Fitria jadi kalut, sedih, dan stres. Dia merasa cintanya telah diabaikan oleh Pusini, kekasih hatinya. Dalam pikirannya yang ngaco, pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, dia mulai menyusun rencana untuk menghabisi istri Pusini, yaitu Siti. Fitri mempersiapkan celurit kepunyaan kakaknya yang akan dipakai dalam aksinya nanti. Setelah celurit siap, Fitri mulai memantau keadaan. Dia tahu kapan Pusini akan pergi ke Surabaya untuk mengecek tempat usaha barunya. Setelah Pusini bersama ayahnya pergi meninggalkan rumah untuk cek-cek tempat di Surabaya, Fitria mulai melakukan aksinya. Di tanggal 9 Januari 2024 sekitar jam setengah 4 dini hari, Fitria masuk ke rumah Siti melalui pintu samping rumah. Dia langsung menuju ke kamar Siti yang sedang tertidur pulas. Setelah berada di kamar, tanpa basa-basi, Fitria langsung mengarahkan celurit yang ia bawa ke arah tubuh Siti yang sedang tidur lelap. Berulang-ulang hingga Siti jatuh terkapar di lantai, sekarat dengan luka parah berlumuran cairan merah. Kemudian setelah puas melakukan aksi kejinya, Fitria segera kabur lewat pintu samping yang ia masuki sebelumnya. Fitria pulang ke rumah dengan tenang, mengembalikan celurit yang dia pakai di tempatnya semula. Sementara itu,
kakak Siti, yakni Rikman, yang kebetulan sudah bangun untuk mengambil wudhu dan sholat subuh, sempat mendengar ada suara ribut-ribut dari dalam kamar Siti. Rikman langsung menuju kamar sang adik, dan disitulah dia menemukan Siti telah terkapar di lantai dengan luka-lukanya yang parah. Bersimbah cairan merah dari atas tempat tidur sampai ke lantai. Rikman langsung keluar kamar. Dia sempat melihat orang yang telah menyusup masuk ke dalam rumah mereka. Seorang berkerudung menenteng celurit. Ketika dia kejar orang berkerudung itu, sayangnya dia berhasil kabur melarikan diri. Karena pelaku gagal dikejar, Rikman balik lagi ke kamar dan langsung menggotong tubuh Siti ke puskesmas Omben. Tapi sayangnya, sebelum sampai di puskesmas, nyawa Siti sudah tidak tertolong karena luka-luka yang fatal dan kehilangan banyak darah. Ada 6 luka robek di sekujur badan Siti, termasuk luka di pergelangan tangan kiri, betis kiri bagian depan, hingga tembus samping belakang dan paha kiri belakang. Bahkan urat nadi di pergelangan tangan kiri putus. Anggota Polsek Omben dan Satreskrim Sampang yang menerima laporan melakukan olah TKP dan jasad korban dibawa ke RSUD Dr. Muhammad Zin Sampang untuk otopsi. Pusini yang sedang berada di Surabaya sangat syok dan terpukul. Pusini pulang ke Madura dengan diantar oleh salah satu kerabatnya. Setibanya di rumah, Pusini masih bisa melihat cairan merah sang istri di atas kasur kamar mereka. Kemudian Pusini menuju ke rumah sakit untuk melihat jasad istrinya yang terdapat banyak luka bacokan. Saat itu Pusini yang sangat terpukul bahkan sempat tak sadarkan diri melihat jasad sang istri. Pusini menangis sejadi-jadinya karena sang istri sudah tiada, meninggalkannya serta kedua anak mereka. Padahal mereka sudah berencana membuka lembaran baru, pindah ke Surabaya untuk membuka usaha. Tetapi sebelum rencana tersebut tercapai, Siti malah harus kehilangan nyawanya dengan cara yang tragis. Kasus penghilangan nyawa Siti tentu saja menggegerkan masyarakat sekitar. Warga bertanya-tanya, mengapa dan siapa yang tega melakukan hal itu pada Siti? Padahal Siti dikenal baik, sopan, dan tidak memiliki musuh karena dirinya juga jarang bersosialisasi. Polisi melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus ini, dimulai dengan mewawancarai saksi-saksi, termasuk kakak Siti, yakni Rikman, sebagai orang yang ada di TKP dan menemukan tubuh korban pertama kali. Kepada polisi, Rikman mengatakan, setelah menemukan tubuh Siti terkapar di lantai, dia sempat mengejar orang yang tak dikenal, yang diduga merupakan seorang perempuan memakai kerudung sambil membawa celurit. Polisi mendalami penyelidikan berdasarkan keterangan Rikman untuk mencari petunjuk dan bukti untuk mengungkap kasus ini. Dan pada Senin, tanggal 15 Januari 2024, tim kepolisian menemukan sebuah pakaian di semak-semak yang tak jauh dari rumah korban. Polisi menduga pakaian tersebut milik pelaku yang sengaja dibuang di sana. Dan pakaian itu diidentifikasi oleh Rikman. Benar, merupakan pakaian yang dipakai oleh pelaku yang sempat dia lihat sewaktu dia mengejar pelaku di saat kejadian. Polisi mencari tahu siapa pemilik pakaian itu dan menaruh curiga kepada Fitria, tetangga korban, sebagai pemilik pakaian. Tapi saat itu polisi tidak langsung menangkap Fitria karena kurangnya bukti yang kuat. Sampai akhirnya polisi melakukan penyelidikan kepada keluarga terdekat korban dengan memeriksa handphone mereka untuk mencari petunjuk baru. Dan dari handphone Pusini, polisi menemukan petunjuk besar yang akan mengungkap kasus ini. Polisi mendapati adanya hubungan gelap antara Pusini dan Fitria, wanita yang telah mereka curigai sebagai pemilik pakaian yang ditemukan di semak-semak dekat TKP. Dengan ditemukannya petunjuk baru tersebut, Fitria ditangkap pada hari yang sama ketika barang bukti pakaian di semak-semak ditemukan. Tepatnya di tanggal 15 Januari 2024 atau 6 hari setelah kejadian keji itu. Akhirnya Fitria ditangkap di rumahnya di Desa Karanggayam. Polisi melakukan penggeledahan. Barang bukti sajam jenis celurit berhasil ditemukan.
Dengan bukti itu, Fitria diseret ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lanjutan. Di kantor polisi, Fitria mengakui perbuatannya yang telah menghabisi nyawa korban karena sakit hati dan cemburu, karena akan ditinggalkan, dan mengaku telah menjalani hubungan asmara dengan suami korban yaitu Pusini selama 2 tahun lamanya. Dia juga mengaku sudah mempersiapkan rencananya selama 2 hari untuk menghabisi korban. Pelaku sempat mengelabui keluarga dan juga warga sekitar dengan ikut menghadiri acara pemakaman korban. Kemudian setelah pemakaman, pelaku juga tetap tenang melakukan aktivitasnya. Dia tak menampakkan raut wajah cemas, bahkan ia tetap aktif di media sosial TikTok. Kepolisian mengatakan kondisi tersangka sehat, tidak memiliki gangguan mental atau psikis. Keluarga dan warga sekitar tentu saja sangat kaget dan gak menyangka Fitria yang dikenal masih lajang bisa tega melakukan hal mengerikan kepada Siti, istri sah Pusini, selingkuhannya. Keluarga berharap ada keadilan bagi Siti dan pelaku Fitria dihukum sesuai dengan perbuatannya. Karena apa yang telah dilakukan oleh pelaku dinilai sangat keji dan tak berkeprimanusiaan. Apalagi kedua anak Siti harus kehilangan sosok ibu di usia mereka yang masih kecil. Keluarga Siti juga tentu saja kecewa kepada Pusini, suami Siti yang selama 2 tahun ternyata menduakan Siti hingga kasus mengerikan ini pun terjadi. Atas perbuatannya, Fitria diancam hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Tetapi akhirnya pada 11 Juni 2024, Pengadilan Negeri Sampang hanya menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara tanpa ada upaya banding dari pelaku. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga yang masih selingkuh bisa diambil pelajarannya. Jangan sampai orang yang gak tahu apa-apa jadi korban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.